Jangan minum obat dari suamimu. Dia sedang membunuhmu. Langit Jakarta Selatan sore itu seperti lukisan yang terlalu sering disentuh. Berdebu, redup, namun tetap mahal. Awan kelabu menggantung malas di atas atap Villa Arini Wijayanti, menyisakan sedikit cahaya keemasan yang menyelinap lewat celah tirai sutra gading. Di dalam rumah, lantai marmer Italia memantulkan bayangan seorang perempuan muda yang berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhnya tegak, gaun sutra abu-abu muda memeluk lekuknya dengan elegan, rambutnya disanggul simpel namun dihiasi jepit emas bergaya kebaya modern. Di tangannya, secangkir teh chamomile tanpa gula, seperti permintaannya sejak 3 bulan terakhir, ketika tubuhnya mulai menolak segala bentuk kemanisan. Kediamannya bukan sekadar rumah, ini adalah pernyataan. Dindingnya dihiasi lukisan karya seniman Yogyakarta terkenal, perabotnya didesain oleh arsitek Italia, dan di garasi terparkir sebuah Rolls-Royce Silver Shadow hitam, hadiah ulang tahun ketiga pernikahannya. Semuanya sempurna, terlalu sempurna, bahkan aroma ruangan, campuran sandalwood, vanila, dan kayu cendana, seolah sengaja diracik agar tak ada celah bagi kekacauan atau kebenaran yang kasar. Arini melepas sepatu haknya dan berjalan telanjang kaki di atas marmer yang dingin. Langkahnya pelan, hampir seperti menari, tapi matanya kosong. Di balik cermin rias raksasa di lantai 2, ia sering menatap wajahnya sendiri dan bertanya, "Apa yang salah denganku?" Bukan karena ia merasa tak cukup cantik. Ia tahu dirinya menawan apalagi dengan balutan kebaya encim atau gaun desainer yang selalu membuat tamu di acara sosial terdiam. Bukan pula karena ia tak dicintai. Suaminya, Bima Aryadi, adalah definisi sempurna dalam mata publik, tampan, sukses, dan tak pernah melewatkan satupun momen penting dalam hidupnya. Ia bahkan masih menulis surat tangan setiap Jumat, meninggalkannya di atas bantal dengan sehelai mawar merah. Tapi akhir-akhir ini, Arini merasa seperti boneka porselen yang retak di bagian dalam. Ia sering pusing, mual di pagi hari, bahkan sesekali jantungnya berdebar tak karuan. Dokter menyebutnya stres. Tapi Bima tak pernah puas dengan diagnosis itu. "Ini bukan stres, sayang," katanya suatu malam, tangannya mengelus punggungnya dengan lembut. "Kamu hanya kekurangan nutrisi. Aku sudah pesan vitamin khusus dari Swiss, dibuat oleh dokter pribadi keluarga kerajaan. Mahal tapi aman. Bahkan lebih aman daripada obat resep." Dan setiap malam, seperti ritual suci, Bima memberinya 2 kapsul putih dalam gelas kristal. Arini meminumnya tanpa ragu. Karena bagaimana mungkin ia meragukan suaminya? Pria yang memeluknya erat setiap kali ia menangis? Pria yang rela membatalkan rapat penting hanya untuk menemaninya ke dokter? Namun malam ini, sesuatu terasa berbeda. Saat ia meneguk kapsul itu, tangannya gemetar. Bukan karena lemah, tapi karena rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Seolah tubuhnya berteriak, "Jangan." Esok paginya, Arini memutuskan untuk pergi ke pasar. Bukan karena butuh bahan makanan, rumahnya selalu penuh dengan stok organik dari langganan premium, tapi karena ia rindu sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tak diatur, tak dipoles, tak dibeli dengan uang. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, selendang batik klasik, dan sandal jepit. Penampilan yang jarang dilihat oleh lingkaran sosialnya. Rambutnya ia biarkan tergerai, tanpa makeup kecuali lip balm. Di mata pengemudi Rolls-Royce-nya, ia tampak seperti orang lain. Tapi justru disitulah ia merasa paling nyaman. Pasar Pagelaran, sebuah pasar tradisional di pinggiran Jakarta, menyambutnya dengan keramaian khas. Suara ibu-ibu menawar harga cabai, bau ikan segar bercampur rempah, dan riuh tawa pedagang yang tak peduli pada status sosial. Arini tersenyum kecil, senyum yang tulus, bukan senyum untuk kamera atau tamu undangan. Di sudut paling ujung, di bawah tenda biru yang sudah lusuh, duduk Mbah Karta, tukang buah tua dengan kulit keriput dan mata yang seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa. "Enduk Arini," sapa Mbah Karta. Suaranya serak tapi hangat. "Sudah lama tak nampak, wajahmu pucat." Arini tertawa kecil. "Mungkin kurang tidur, Mbah." Mbah Karta menatapnya lama. Lalu, dengan tangan gemetar,
Ia menyodorkan sekeranjang mangga arum manis, kesukaan Arini sejak kecil. Tapi di antara buah-buah itu, terselip selembar kertas lusuh, dilipat rapi seperti surat rahasia dari zaman perang. "Bawa pulang ini," bisik Mbah Karta, matanya tak lepas dari Arini. "Baca sendiri. Jangan biarkan suamimu tahu." Arini mengerutkan dahi. "Ada apa, Mbah?" Tapi Mbah Karta hanya menggeleng. Ia menunduk, pura-pura sibuk menyusun jeruk, tapi tangannya gemetar hebat. "Aku cuma tak tega lihat anak baik dibunuh pelan-pelan." Arini membeku. Darahnya seolah membeku di urat-uratnya. Ia ingin bertanya lebih, tapi suara di kepalanya berteriak. "Jangan di sini. Jangan sekarang." Pulang ke rumah, Arini mengunci diri di kamar mandi pribadinya. Ruangan mewah berlapis marmer dan emas, lengkap dengan bathtub jacuzzi. Ia membuka lipatan kertas itu dengan tangan bergetar. Tulisan di atasnya kasar, seperti ditulis terburu-buru dengan pensil murah. "Stop minum obat dari suamimu. Itu bukan vitamin, itu racun. Dia sedang membunuhmu secara perlahan." Seorang yang pernah melihat semua. Arini terduduk di lantai marmer, punggungnya menyentuh dinding dingin. Napasnya tersengal. Di cermin besar di depannya, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, bukan karena takut, tapi karena kenyataan yang tiba-tiba menghancurkan dunia yang ia bangun selama 3 tahun. Suaminya yang sempurna, mungkin adalah pembunuhnya. Dan yang paling mengerikan bukanlah ancaman kematian, tapi kenyataan bahwa selama ini, ia telah menelan racun dengan rasa syukur, percaya pada cinta yang ternyata hanya topeng dari kejahatan yang terencana. Di luar, langit mulai gelap. Di dalam, Arini Wijayanti mulai kehilangan bayangannya sendiri. Bukan karena ia menghilang, tapi karena bayangan itu akhirnya menatapnya kembali, penuh pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh kemewahan, cinta pura-pura, atau kapsul putih dari Swiss. Ia menatap cermin, lalu berbisik perlahan, seolah berjanji pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan mati diam-diam." Pagi itu, Jakarta terbangun dalam kabut tipis, dan bau knalpot yang tak pernah benar-benar hilang. Bau kehidupan kota yang tak peduli pada siapa yang sedang hancur di dalamnya. Arini duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun tidur sutra marfil. Kertas lusuh dari Mbah Karta tergenggam erat di tangannya seolah takut akan lenyap bila dilepaskan. Ia telah membacanya puluhan kali sejak semalam, tapi setiap kata tetap menusuk seperti pisau tajam yang baru diasah. "Stop minum obat dari suamimu." Kalimat itu berputar di kepalanya, beradu dengan ingatan-ingatan manis. Bima yang membawakannya sup hangat saat demam. Bima yang menulis puisi pendek di sela rapat penting. Bima yang mencium keningnya sebelum tidur sambil berbisik, "Aku akan selalu menjagamu." Tapi tubuhnya, tubuh yang selama ini ia abaikan sebagai korban stres, kini bersikeras bicara. Sakit kepala yang tak kunjung reda. Tangan yang sering gemetar tanpa alasan. Dan yang paling menakutkan, penurunan berat badan drastis yang tak bisa dijelaskan oleh diet apapun. Ia menolak percaya. Belum bisa. Tapi ia juga tak bisa mengabaikan surat itu. Bukan hanya karena Mbah Karta, perempuan tua yang tak pernah berbohong sejak Arini kecil membeli mangga di lapaknya, tapi karena sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari logika, berteriak, "Ada yang salah." Siang itu, Arini kembali ke pasar Pagelaran. Ia mengenakan hijab sutra krem dan kebaya putih bersih, penampilan yang cukup sederhana untuk pasar, namun tetap mencerminkan keanggunan seorang wanita dari lapisan atas. Kali ini, ia tak datang untuk buah, tapi untuk kebenaran. Mbah Karta sedang menyusun jeruk keprok segar di atas tikar plastik. Matanya langsung menyala ketika melihat Arini. "Kamu datang," katanya pelan, seolah sudah menunggu. "Mbok, siapa yang menulis surat itu?" tanya Arini, suaranya bergetar meski ia berusaha tenang. Mbah Karta menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, "Aku yang menulis, tapi bukan aku yang tahu duluan." Arini mengerutkan dahi. "Dulu? Puluhan tahun lalu aku kerja di rumah Bunda Ratna," lanjut Mbah Karta,
matanya menerawang. Bersih-bersih, cuci piring, kadang urus kebun. Waktu itu Bima masih kecil. Tapi aku lihat cara dia memperlakukan kucing tetangga. Dia bilang main-main, tapi matanya dingin, seperti tak punya rasa. Arini menahan napas. Beberapa minggu lalu aku lewat depan rumahmu. Mobil hitam itu, Rolls-Royce, pernah parkir di depan rumah lama Bunda Ratna. Aku ingat. Lalu aku lihat Bima keluar dari mobil, bawa botol kecil. Dia buang ke selokan dekat tempat sampah. Aku penasaran. Malam-malam aku cari. Ketemu botol kosong. Ada label, Neurofit Plus. Tapi bukan merek biasa. Ini palsu. Aku tanya ke teman di apotek. Katanya itu bisa bikin saraf rusak perlahan. Kalau diminum tiap hari, bisa mati tanpa jejak medis jelas. Arini terdiam. Jantungnya berdebar kencang, tapi pikirannya justru makin tajam. Kenapa Mbah tidak laporkan ke polisi? Tanyanya. Mbah Karta tertawa kecut. Siapa yang percaya pedagang buah tua melawan suami direktur? Mereka malah bilang aku gila. Tapi kamu punya mata yang masih bisa lihat kebenaran. Dan hati yang masih mau percaya pada yang benar. Pulang ke rumah, Arini tak langsung masuk. Ia duduk di dalam Rolls-Royce-nya. Mesin dimatikan, jendela tertutup rapat. Di dalam tas kecilnya, terselip satu kapsul vitamin yang ia curi tadi pagi sebelum Bima menyadarinya. Ia telah memindahkannya ke kotak perhiasan rahasia di bawah laci rias, tempat yang bahkan Bima tak tahu. Malam harinya, Bima pulang dengan senyum hangat. Ia membawa bunga lili putih dan kotak coklat impor. Kamu terlihat lelah, sayang, katanya sambil mencium kening Arini. Minum vitaminmu. Besok kita ke Bali, liburan kecil. Kita butuh istirahat. Arini tersenyum lemah. Terima kasih, Mas. Ia menerima kapsul itu, menelannya di depan Bima. Tapi begitu suaminya berpaling, ia pura-pura batuk dan diam-diam memuntahkan kapsul ke tisu, lalu menyimpannya di saku gaun tidurnya. Keesokan harinya, Arini mengenakan blazer putih, celana panjang sutra, dan sepatu heels rendah. Tampilan CEO muda yang akan menghadiri rapat. Tapi tujuannya bukan kantor. Ia pergi ke laboratorium forensik swasta di kawasan Senayan, tempat yang tak terlalu terkenal. Namun direkomendasikan oleh seorang mantan rekan kuliah yang kini bekerja di KPK. Saya butuh analisis mendetail, katanya pada petugas. Suaranya tenang meski jantungnya berdebar. Kandungan kimia lengkap, prioritas kerahasiaan absolut. 2 hari kemudian, hasilnya tiba. Dikirim dalam amplop coklat tanpa nama. Dikirim ke apartemen yang ia sewa diam-diam atas nama perusahaan fashionnya. Ia membuka amplop itu di kamar mandi, tempat paling aman dari kamera tersembunyi, menurut dugaannya. Lembar laporan itu menyatakan, sampel mengandung thallium sulfat, trombon plaminiamangram, aconitin trace, dan bromofalerilurea. Zat-zat tersebut bersifat neurotoksik dan kumulatif. Dosis harian seperti ini dapat menyebabkan kerusakan saraf perifer, gagal ginjal progresif, dan kematian dalam 6-12 bulan tanpa gejala akut yang mencurigakan. Arini menjatuhkan laporan itu. Tangannya gemetar, matanya memanas. Thallium, racun yang dulu dipakai di era Perang Dingin. Tak berbau, tak berasa. Sempurna untuk pembunuhan diam-diam. Dan suaminya, pria yang memeluknya tiap malam, telah memberikannya setiap hari seperti memberi coklat. Malam itu, Arini duduk di balkon belakang rumahnya, melihat lampu kota yang berkedip seperti bintang palsu. Angin malam menyentuh kulitnya, membawa bau melati dari taman bawah. Di tangannya, ia memegang kalung emas warisan ibunya, kalung yang ia janjikan pada dirinya sendiri di babak 6. Tapi naluri perempuan itu sudah bangkit sejak sekarang. Ia tak menangis. Air mata tak cukup kuat untuk melawan racun. Yang ia butuhkan bukan tangisan, tapi strategi. Mulai malam ini, Arini Wijayanti berhenti menjadi korban. Mulai malam ini, ia menjadi pemburu. Dan korban pertamanya adalah kepercayaannya sendiri pada cinta yang ternyata hanya ilusi yang dibungkus dengan kata-kata manis dan kapsul putih dari Swiss.
Rumah Arini kini terasa seperti panggung teater. Setiap sudut diatur, setiap kata diukur, setiap ekspresi direkayasa. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Istri yang semakin lemah, semakin pasrah, semakin dekat pada ujung hidupnya. Ia batuk lebih sering, berjalan dengan langkah goyah, bahkan sengaja menjatuhkan gelas kristal saat makan malam, agar Bima melihat ketidakmampuannya memegang benda ringan. Dan Bima, suaminya yang sempurna, merespons dengan perhatian yang semakin intens. Ia menggenggam tangan Arini lebih erat, suaranya lebih lembut, matanya lebih penuh kasih sayang. Tapi Arini tahu, di balik senyum itu ada kilatan puas, sebentar samar, tapi nyata. Setiap kali ia melihat Arini meringis menahan sakit atau tertidur di sofa dengan wajah pucat, ia sedang menikmati aktingnya sendiri. Sebagai pembunuh, sebagai suami yang berduka sebelum kematian terjadi. Hari itu, Arini menerima undangan makan siang dari Tisa Maharani, nama yang baru-baru ini sering muncul dalam percakapan kantor Bima. Tisa disebut sebagai asisten keuangan baru yang sangat kompeten. Tapi Arini, yang kini mengamati segalanya seperti detektif bayaran, tahu lebih banyak. Ia melihat foto Tisa di media sosial, berpose di restoran bintang 5 yang hanya Bima tahu, memakai kalung yang mirip hadiah ulang tahun yang pernah Bima janjikan padanya, tapi tak pernah diberikan. Undangan itu datang lewat DM Instagram, formal, sopan, tapi mengandung rasa ingin tahu yang berlebihan. Mbak Arini, saya sering dengar cerita hebat tentang Mbak dari Mas Bima. Saya ingin belajar dari Mbak, bagaimana mengelola waktu antara karier dan keluarga. Bolehkah kita makan siang? Arini menyetujui. Bukan karena ingin tahu, tapi karena ia ingin dilihat sebagai ancaman yang tak berbahaya. Di restoran rooftop kawasan SCBD, Tisa tampil seperti mimpi buruk yang dibungkus dalam gaun bodycon merah menyala dan heels emas. Riasannya sempurna, rambutnya di bleach pirang, tubuhnya ramping dan sensual. Persis tipe perempuan yang biasa dihindari Arini, karena ia percaya kecantikan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari pamer lekuk tubuh. Aduh Mbak Arini, maaf ya kalau saya terlalu berani, kata Tisa sambil tertawa cempreng. Tapi saya benar-benar kagum. Mas Bima bilang Mbak itu panutan, cantik, pintar, dan rendah hati. Arini tersenyum tipis, menyeruput air mineral. Mas Bima memang suka memuji. Oh iya, dia juga bilang, Mbak belakangan sering sakit ya. Semoga cepat sembuh. Mata Tisa menyipit sebentar, seperti ular yang mencium mangsa lemah. Arini pura-pura batuk lemah. Terima kasih, tapi dokter bilang ini mungkin karena stres, atau mungkin karena usia. Tisa tersenyum, tapi matanya tak ikut tersenyum. Ah, Mbak masih muda. Pasti bisa sembuh. Apalagi Mas Bima begitu perhatian. Dia bahkan rela begadang hanya untuk pastikan Mbak minum obat. Obat. Kata itu terasa seperti pisau. Arini menunduk, berpura-pura tersentuh. Iya, dia malaikat. Di dalam hati, ia mencatat. Tisa tahu tentang obat itu. Dan cara ia menyebutnya, dengan nada santai, menunjukkan bahwa itu bukan rahasia bagi mereka berdua. Sore itu, Arini kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tapi pikiran jernih. Ia baru saja mengonfirmasi satu hal, Bima tak sendirian. Tapi sebelum ia sempat merenung lebih jauh, mobil SUV hitam Bunda Ratna meluncur masuk ke halaman. Perempuan itu turun dengan gaun kebaya mewah berpayet emas, rambut diwarnai coklat muda, dan kalung berlian sebesar kelereng, penampilan yang terlalu mencolok untuk kunjungan santai, tapi sangat pas untuk menunjukkan dominasi. Nak Arini, serunya, suaranya nyaring seperti pengeras suara di acara arisan. Aku datang lihat cucuku. Kapan kalian kasih aku cucu, hah? Arini menahan napas. Pertanyaan itu bukan pertama kali. Tapi kali ini, terasa lebih menusuk, karena tubuhnya memang tak mampu hamil. Bukan karena ia tak ingin, tapi karena racun yang ia telan setiap hari telah merusak sistem reproduksinya, seperti yang tertulis di laporan laboratorium. Kami sedang berusaha, Bunda, jawab Arini pelan, mencoba tenang. Bunda Ratna mendengus, lalu duduk di sofa utama tanpa diminta. Berusaha? Sudah 3 tahun.
Di usia Bima sekarang, aku sudah punya 2 anak. Kau tahu kenapa? Karena aku kuat, bukan lemah seperti bunga plastik. Arini, rumah itu kini bukan lagi tempat tinggal, melainkan medan perang diam-diam. Setiap langkah Arini di atas marmer harus dihitung, setiap napas diukur, setiap tatapan diarahkan agar tak menunjukkan kecurigaan. Bima semakin sering memeluknya, tapi sentuhan itu kini terasa seperti gurita yang perlahan mengencangkan cengkeramannya. Arini membalas pelukan itu dengan tubuh yang tunduk, tapi di balik punggungnya, jemarinya mengepal erat, seperti menahan amarah yang berubah jadi strategi. Ia telah mengumpulkan cukup bukti untuk curiga. Namun, untuk menghancurkan Bima dan Bunda Ratna yang jelas terlibat, ia butuh sesuatu yang tak bisa dibantah, dokumen asli. Dan satu-satunya tempat Bima menyimpan rahasia terdalamnya bukan di ponsel, bukan di cloud, tapi di brankas pribadinya. Tersembunyi di balik lukisan keluarga, di ruang kerja lantai 3. Lukisan itu sendiri ironis. Bima dan Arini berpose di depan Candi Borobudur. Senyum mereka bersinar, tangan mereka saling menggenggam. Judul lukisan itu, Cinta Abadi. Padahal, di baliknya, tersimpan rencana pembunuhan. Arini tahu brankas itu dilengkapi sistem keamanan ganda, kode PIN 6 digit dan sensor sidik jari. Bima tak pernah memberitahunya kode itu, dan sidik jarinya, tentu saja, tak bisa ia curi begitu saja. Tapi Arini punya kelebihan yang Bima tak sadari. Kesabaran. Selama seminggu, ia mengamati rutinitas Bima. Ia tahu suaminya selalu membuka brankas setiap Jumat malam, setelah mandi, sebelum tidur, saat tubuhnya rileks dan waspada berkurang. Ia juga tahu Bima tak pernah mengunci pintu kamar kerja, karena ia percaya diri bahwa tak seorang pun berani masuk tanpa izin. Dan yang terpenting, Bima tidur nyenyak setelah minum whisky. Malam Jumat itu, Arini menyajikan makan malam ala Prancis, foie gras, truffle risotto, dan wine merah mahal. Ia memuji Bima tanpa henti, membuatnya merasa seperti raja. Ia bahkan memakai gaun malam hitam transparan yang jarang ia kenakan, lebih seksi dari biasanya, sesuai preferensi visual yang ingin disampaikan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang kini memang kurus, tapi justru semakin menarik dalam kesan rapuh. "Kamu cantik sekali malam ini," kata Bima, matanya menyala. "Untukmu," bisik Arini, suaranya lembut seperti sutra, "karena kamu layak mendapatkan yang terbaik. Sebelum aku pergi." Ucapan itu membuat Bima terdiam sejenak. Mungkin sedikit tersentuh, mungkin sedikit bersalah, tapi hanya sejenak. Lalu ia menuangkan whisky kedua untuk dirinya sendiri. Setelah makan, Bima pergi ke kamar kerja seperti biasa. Arini mengikuti dari kejauhan, menyaksikan dari celah pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat Bima menekan kode. Cepat, tapi bukan terlalu cepat. Ia juga melihat Bima menempelkan jempol kanannya pada sensor. 6 digit, sidik jari. Ia butuh keduanya. Beberapa jam kemudian, Bima tertidur pulas. Napasnya berat, tubuhnya tak bergerak. Arini bangkit perlahan dari tempat tidur, memakai kemeja sutra putih yang longgar. Di tangannya, ia memegang ponsel dengan lampu redup dan sebotol minyak zaitun kecil dari dapur organik mereka. Dengan gerakan paling halus yang pernah ia lakukan dalam hidupnya, Arini mengoleskan sedikit minyak pada ujung jempol kanan Bima, tepat di bagian yang menyentuh sensor brankas. Lalu ia menekan jempol itu perlahan ke permukaan kaca ponselnya yang telah ia lapisi dengan selotip transparan khusus, teknik lama yang ia pelajari dari film detektif masa kecilnya. Sidik jari itu menempel sempurna. Ia mengambil foto digital dari sidik jari tersebut, lalu menyimpannya di folder terpisah. Tapi kode PIN masih misteri. Keesokan harinya, Arini meminta izin beristirahat di rumah sakit kecil dekat rumah. Sebuah klinik swasta yang dikelola oleh teman lamanya, Dr. Lina, yang dulu pernah membantunya saat ia mengalami keguguran dini akibat stres berat. "Kamu mau tes apa?" tanya Dr. Lina, khawatir. "Bukan tes medis," jawab Arini, suaranya tegas. "Aku butuh bantuan teknis. Aku tahu kamu pernah kerja di bagian forensik digital dulu." Dr. Lina mengangguk perlahan. "Aku masih punya alat. Tapi ini berisiko, Rin."
Aku sudah diambang kematian, balas Arini. Risiko terbesar bukan ini. Di ruang pemeriksaan yang dikunci, Arini menunjukkan rekaman video singkat dari malam Jumat. Rekaman rahasia yang ia ambil dari kamera keamanan pribadinya yang dipasang di koridor. Fokus pada tangan Bima saat menekan kode. Dengan perangkat lunak sederhana, Dr. Lina memperlambat rekaman, memperjelas bayangan jari di keypad. Angka yang ditekan meninggalkan refleksi cahaya dan tekanan mikro yang bisa dianalisis. Lihat, kata Dr. Lina. Dia menekan 1, lalu 9, lalu 8, 7, 5, 0. Arini menatap layar. Pil 1950. Tanggal lahir Bima, 19 Agustus 1947. Ditambah angka 50, mungkin kode tambahan untuk kesuksesan atau kekuasaan. Sekarang ia punya semuanya. Malam berikutnya, saat Bima pergi ke rapat darurat, yang Arini tahu adalah alasan untuk bertemu Tisa. Ia naik ke lantai 3. Jantungnya berdebar, tapi tangannya tak gemetar. Ia membawa sarung tangan katun agar tak meninggalkan jejak, dan ponsel dengan sidik jari digital yang telah diproses menjadi stiker tipis oleh Dr. Lina. Di depan lukisan cinta abadi, ia menggeser bingkai ke samping. Panel dinding terbuka, memperlihatkan berangkas baja hitam dengan layar sentuh dan sensor sidik jari. Dengan napas tertahan, ia menekan 1997 di 50. Layar berubah hijau, lalu dengan tangan yang mantap, ia menempelkan stiker sidik jari ke sensor. Beberapa detik yang terasa seperti abad. Klik, berangkas terbuka. Di dalamnya, tidak ada uang tunai, tidak ada perhiasan, hanya dokumen-dokumen. Arini mengambil satu persatu dengan hati-hati, memotret semuanya dengan ponsel dalam mode malam tanpa flash. Laporan audit internal perusahaan menunjukkan penggelapan dana sebesar 187 miliar oleh Bima selama 2 tahun terakhir. Salinan polis asuransi jiwa atas nama Arini Wijayanti, nilai pertanggungan 25 miliar, penerima manfaat Bima Aryadi. Klausul berlaku penuh jika kematian terjadi dalam masa pernikahan dan tidak disebabkan oleh bunuh diri. Surat kuasa warisan mengalihkan seluruh aset Arini, termasuk saham di startup eco-fashion-nya dan properti di Bali, ke nama Bima jika ia meninggal tanpa keturunan. Foto Tisa dan Bima di Bali tertanggal 2 bulan lalu dengan cap paspor. Dan yang paling mengerikan, daftar dosis racun, tanggal, jumlah, gejala yang diharapkan, dan rencana akses final pada acara makan malam perpisahan yang akan diadakan bulan depan. Arini hampir muntah, tapi ia menahan diri. Ia tahu, ini adalah senjatanya. Sebelum menutup brankas, ia melihat satu dokumen terakhir, surat waris dari Bunda Ratna kepada Bima, berisi pernyataan. Jika Arini tetap tidak bisa memberi keturunan dalam 2 tahun, gantilah dia. Darah keluarga Aryadi harus berlanjut. Tertanggal 2 minggu setelah pernikahan mereka, air mata Arini jatuh, bukan lagi karena sakit hati, tapi karena kemarahan yang telah memadat menjadi keteguhan. Ia memasukkan dokumen-dokumen itu kembali, persis seperti semula. Ia menutup brankas, mengembalikan lukisan, dan turun ke lantai 1. Di dapur, ia menyalakan ketel air. Sambil menunggu, ia mengirim email terenkripsi ke Pak Wijaya, Direktur Utama Perusahaan Bima, dengan subjek, untuk mata yang masih percaya pada kebenaran. Lampiran, semua foto dokumen. Lalu ia menambahkan satu kalimat di akhir. Saya akan memberikan salinan aslinya saat Anda siap menjadi saksi. Tapi jangan hubungi saya langsung. Jangan percaya siapapun di lingkaran dalam. Mereka semua sudah terkotori. Malam itu, saat Bima kembali, Arini sedang duduk di sofa, memeluk selimut, batuk-batuk lemah. "Kamu belum tidur?" tanya Bima. Suaranya penuh perhatian. "Tunggu kamu," jawab Arini, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bukan pura-pura kali ini, tapi air mata yang ia biarkan mengalir sebagai topeng emosional. Bima mendekat, memeluknya erat. "Jangan takut, sayang, aku di sini. Aku akan selalu menjagamu." Arini membalas pelukan itu, lembut, pasrah, hancur. Tapi di dalam pelukannya, ia sedang menghitung hari.
Karena sekarang ia tahu, Bima tak hanya ingin membunuh tubuhnya. Ia ingin menghapus keberadaannya dari dunia, dari hukum, dari memori. Tapi Arini Wijayanti tak akan dihapus. Ia akan menjadi jejak yang tak bisa dilenyapkan. Tertulis dalam dokumen, terekam dalam bukti, dan diingat dalam penghakiman sejarah keluarga Aryadi. Dan di balik senyum lemahnya, ia sedang merancang akhir yang tak pernah Bima bayangkan. Bukan kematian, tapi penghinaan publik yang abadi. Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu metalik. Seolah langit pun tahu bahwa sesuatu besar sedang mengintai di balik kaca gedung-gedung perkantoran. Arini duduk di meja kerjanya di kantor pusat Aurora Ethical Fashion, startup eco-luxury yang ia dirikan 5 tahun lalu. Di sekelilingnya, tim muda bersemangat tengah mempersiapkan koleksi terbaru berbahan limbah laut yang didaur ulang menjadi kain mewah. Tapi pikiran Arini jauh dari sana. Matanya menatap layar laptop, namun fokusnya terserap pada satu hal, email balasan dari Pak Wijaya yang masuk pukul 02.17 dini hari. Saya menerima lampiran Anda. Saya tidak akan menghubungi Anda langsung, tapi saya akan memantau. Jika Anda perlu tempat aman untuk menyerahkan dokumen asli, kirim sinyal lewat akun Instagram Warung Kopi Wijaya. Posting foto kopi hitam tanpa gula. Saya akan mengerti. Arini menghela napas. Pak Wijaya, satu-satunya orang di lingkaran Bima yang masih punya integritas. Tapi bahkan ia tak berani bicara terbuka. Artinya pengaruh Bima dan Bunda Ratna lebih dalam dari yang ia kira. Ia menutup laptop, lalu memandang keluar jendela. Di kejauhan, gedung perusahaan Bima berdiri megah. Menara kaca yang memantulkan langit kelabu seperti cermin kosong. Di dalamnya, Bima mungkin sedang berpura-pura bekerja. Sementara pikirannya sibuk menghitung hari hingga Arini mati. Tapi Arini tak bisa hanya mengandalkan Pak Wijaya. Ia butuh lebih banyak bukti. Dan yang paling penting, ia butuh rekaman langsung. Suara Bima mengakui semuanya. Malam itu, Arini kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tapi pikiran waspada. Ia baru saja memasang kamera tersembunyi kecil di sudut kamar tidur. Disamarkan sebagai jam waker antik yang dulu ia beli di pasar seni Ancol. Kamera itu mampu merekam suara dan gerakan dalam kegelapan total, dengan penyimpanan cloud otomatis yang tak bisa dihapus secara lokal. Tapi tak lama setelah ia masuk, Bima menyambutnya dengan ekspresi aneh. Terlalu tenang, terlalu diam. Kamu terlihat lelah, katanya. Suaranya tak seperti biasanya, lebih rendah, lebih waspada. Hari ini rapat panjang, jawab Arini, berusaha terdengar lemah. Bima mengangguk, lalu menatap matanya. Aku khawatir, kamu mulai curiga sesuatu, Rin? Arini hampir tersentak, tapi ia menguasai diri. Dengan suara gemetar yang ia latih berhari-hari, ia berkata, Aku cuma takut mati sebelum sempat memberimu anak. Aku merasa tidak berguna. Bima melembut. Ia menarik Arini ke pelukannya. Jangan bicara begitu. Kamu adalah segalanya bagiku. Tapi Arini tahu, itu bukan pelukan suami. Itu pelukan predator yang memastikan mangsanya masih terkunci dalam sangkar. Beberapa hari berikutnya, Arini merasa ada yang berbeda. Bima mulai mengamati gerak-geriknya lebih intens. Ia memperhatikan apakah Arini membuka laci tertentu, apakah ia terlalu lama di kamar mandi, bahkan apakah ia mengisi ulang air minum dari dispenser sendiri. Suatu malam, Arini melihat Bima berdiri di depan brankas. Bukan untuk membukanya, tapi memeriksa apakah posisi lukisan cinta abadi bergeser. Ia hampir ketahuan. Malam itu, Arini tak bisa tidur. Ia tahu Bima mulai curiga. Dan jika ia curiga, maka waktunya semakin sempit. Ia memutuskan untuk bertindak lebih cepat. Esok harinya, Arini pingsan di tangga rumah, sebuah adegan yang telah ia latih. Ia jatuh perlahan, cukup dramatis untuk membuat Bima panik, tapi tidak cukup parah untuk memerlukan rumah sakit. Bima langsung membawanya ke kamar, memanggil dokter pribadi, dan, seperti yang Arini duga, mengganti semua botol obat di meja rias dengan yang baru. Tapi saat Bima pergi ke dapur untuk menyiapkan teh, Arini bangkit diam-diam. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu kapsul dari botol lama
yang terselip di balik tisu, botol yang Bima lupa buang. Ia menyimpannya di branya, di saku tersembunyi yang ia jahit khusus untuk situasi darurat. Saat dokter datang, Arini berpura-pura lemah total, bahkan tak mampu bicara. Dokter mendiagnosis hipoglikemia akut akibat nutrisi buruk. Bima mengangguk, lalu berbisik di telinga Arini. "Tenang, sayang. Aku akan pastikan kamu minum vitamin lebih teratur." Tapi Arini tahu, yang ia sebut vitamin kini mungkin sudah dipercepat dosis racunnya. Di hari yang sama, Arini menerima kiriman bunga mawar merah dari pengagum rahasia. Tapi kartu di dalamnya hanya berisi satu kalimat. "Kau terlalu cantik untuk mati diam-diam." Tak ada nama. Tapi aroma parfum di kartu itu familiar. Parfum yang dipakai Tisa. Arini membeku. Ini bukan hadiah. Ini peringatan terselubung. Atau lebih tepatnya, tantangan. Tisa tahu. Dan Tisa menikmati pertunjukan ini. Malam itu, Arini kembali ke kamar kerjanya. Ia mengambil ponsel aman, akun baru yang hanya terhubung ke wifi pribadi, dan menghubungi Mbah Karta lewat panggilan suara terenkripsi. "Mbah, aku butuh bantuan," bisiknya. "Apa yang terjadi, Nuk?" Suara Mbah Karta khawatir. "Mereka tahu aku curiga. Aku butuh tempat untuk menyimpan sesuatu yang sangat berbahaya." Mbah Karta diam sejenak, lalu berkata, "Besok pagi, bawa itu ke warung kopi Mbok Sri, dekat pasar. Bilang kau cari jeruk manis yang belum masak. Dia akan bantu." Arini mengangguk, meski tak terlihat. "Terima kasih, Mbah." Keesokan harinya, Arini mengenakan kebaya sederhana dan hijab polos. Ia menaruh kartu memori kecil berisi rekaman kamera tersembunyi dan foto dokumen ke dalam kalung emas warisan ibunya, kalung yang berongga di bagian liontinnya. Di warung kopi Mbok Sri, tempat sederhana dengan meja kayu dan aroma kopi tubruk, seorang perempuan tua dengan mata tajam menyambutnya. "Jeruk manis yang belum masak?" tanya Mbok Sri. "Ya," jawab Arini, suaranya tenang. Tanpa banyak bicara, Mbok Sri mengambil kalung itu, lalu menyimpannya di dalam toples gula Jawa. "Simpan di sini. Aman. Bahkan polisi tak akan cari di sini." Arini tersenyum. Senyum pertama yang tulus dalam berminggu-minggu. Tapi saat ia kembali ke mobilnya, ia melihat mobil hitam tak dikenal mengikuti dari kejauhan. Bima telah memasang pengawas. Jaringnya semakin rapat. Tapi Arini tak lari. Ia justru berjalan lebih dalam ke dalam jaring itu, karena hanya di pusat jerat ia bisa memotong talinya dari dalam. Dan malam ini, ia akan memasang jaringnya sendiri. Lebih halus, lebih mematikan, dan dibuat dari benang yang disebut kebenaran. Hujan turun deras ketika Arini tiba di kampung halamannya, sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, Bogor, tempat udara masih beraroma tanah basah dan daun jati, bukan asap knalpot dan parfum mahal. Mobil Rolls-Royce-nya berhenti di depan gapura, kayu sederhana bertuliskan Dusun Cikaret. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Arini merasa napasnya lega. Ia tak memberitahu siapapun, tidak Bima, tidak timnya, bahkan bukan Mbah Karta. Ia hanya mengirim satu pesan singkat ke ibunya. "Aku pulang malam ini, jangan beritahu siapa-siapa." Dan sekarang, di bawah langit kelabu yang menangis bersama bumi, Arini berjalan menyusuri jalan setapak berlumpur, sepatu heelsnya ia tinggalkan di mobil, diganti dengan sandal jepit lusuh milik ibunya yang masih tersimpan di gudang belakang. Ia mengenakan kebaya lengan panjang berwarna gading, tanpa make-up, rambut tergerai. Penampilan yang jauh dari CEO muda yang dikenal di majalah Forbes, tapi justru yang paling jujur. Rumah kayu sederhana yang dulu ia tinggalkan untuk kuliah di Jakarta masih berdiri kokoh, dikelilingi pohon mangga dan rumpun bambu. Jakarta menyambut Arini kembali dengan gemuruh, hujan ringan dan lampu-lampu kota yang berkilau seperti permata palsu, indah dari kejauhan, tapi rapuh jika disentuh. Namun kali ini, Arini tak lagi terpesona. Ia melihat kota ini sebagaimana adanya, arena pertunjukan di mana topeng lebih berharga daripada wajah asli. 2 minggu telah berlalu sejak ia pulang dari desa. 2 minggu ia habiskan untuk menyusun rencana akhir. Perlahan,
diam-diam, seperti penenun yang merajut jaring laba-laba dari sutra dan racun. Ia tetap berakting lemah, batuk-batuk di depan Bima, sering pusing, hingga harus berbaring di siang hari, bahkan sengaja menumpahkan sup saat makan malam. Semua untuk memperkuat ilusi bahwa ia semakin dekat pada kematian. Dan Bima semakin percaya diri. Ia mulai berbicara tentang kenangan terakhir dan warisan cinta. Ia memesan bunga lili putih setiap pagi, menulis surat harian yang kini penuh dengan kata-kata sedih yang dibuat-buat. Bahkan, ia mulai mengatur pemakaman secara diam-diam melalui email yang Arini sadap lewat kamera tersembunyi di laptopnya. Makam di San Diego Hills. Lihat plot 7B, dekat air mancur. Sesuai dengan yang ibu inginkan. Jangan lupa batu nisannya dari marmer Italia. Tapi Arini tak marah. Ia malah tersenyum dalam hati. Karena malam itu, malam yang Bima kira sebagai akhir hidupnya, akan menjadi awal kehancuran mereka semua. Suatu malam, saat Bima memeluknya di balkon, Arini berbisik dengan suara serak, seolah menyerah pada takdir. "Mas, aku ingin satu permintaan terakhir." Bima menatapnya, mata penuh kasih sayang. "Apa saja, sayang? Aku ingin mengadakan makan malam perpisahan di ballroom hotel favorit kita. Undang keluarga, teman dekat, Pak Wijaya, semua orang yang pernah berarti. Aku ingin pergi dengan damai, dikelilingi oleh cinta." Bima terdiam sejenak, mungkin sedikit terkejut, mungkin merasa bersalah sekejap, tapi hanya sekejap. Lalu ia mengangguk, matanya berkilat dengan rencana tersembunyi. "Tentu, Rin, kita akan buat yang terindah, janjiku." Dalam hati, Arini tahu, Bima mengira ini kesempatan sempurna. Di tengah keramaian tamu terhormat, Arini akan pingsan setelah minum jus, lalu meninggal di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Tidak ada otopsi, tidak ada kecurigaan, hanya tragedi istri muda yang rapuh. Tapi Arini telah membalik skenarionya. Selama seminggu, Arini mengatur segalanya, secara diam-diam, lewat pengacara pribadinya, lewat tim event yang ia sewa tanpa nama, dan lewat komunikasi rahasia dengan Pak Wijaya, yang kini telah menyiapkan tim internal untuk mengamankan dokumen korupsi begitu bukti muncul. Tempatnya, Grand Ballroom, Hotel Mulia Senayan, tempat mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Ironi yang manis. Tema, Moonlight Elegance, cahaya lilin, tirai sutra perak, bunga lili dan mawar putih di setiap meja, chandelier kristal yang memantulkan cahaya seperti bintang jatuh. Semua serba putih, serba mewah, serba ilusi kemurnian. Tamu yang diundang, Pak Wijaya dan istri Bunda Ratna, yang langsung setuju. Akhirnya dia sadar posisinya. Tisa, dengan alasan teman kantor dekat, pengacara keluarga, beberapa selebriti sosialita yang sering muncul di media, dan, yang paling penting, tim forensik digital dari KPK yang menyamar sebagai kru catering atas permintaan khusus Pak Wijaya. Arini mengawasi setiap detail. Ia sendiri yang memilih menu, termasuk jus delima segar yang akan disajikan di gelas kristal bertangkai emas, khusus untuk hidangan penutup. Karena di dalam jus itulah dosis akhir akan diberikan. Tapi bukan oleh Arini, melainkan oleh Bima sendiri. Malam sebelum acara, Arini duduk di depan cermin riasnya yang besar, mengenakan gaun malam putih panjang berlapis tule dan sulam emas, desain khusus dari desainer ternama yang pernah ia dukung lewat Aurora Fashion. Rambutnya disanggul tinggi ala penari Jawa, dihiasi tusuk konde mutiara. Di lehernya, kalung capung warisan ibu, kini berisi kartu memori terakhir, menyatu sempurna dengan tampilannya. Ia menatap bayangannya. Wajah itu masih cantik, tapi matanya kini bukan milik korban, bukan milik istri yang pasrah, tapi milik saksi yang akan menjadi algojo diam-diam. Ia mengambil satu kapsul vitamin terakhir, yang Bima berikan tadi malam, dan meletakkannya di atas meja sebagai kenang-kenangan. Lalu, ia membuka laci rahasia, dan mengeluarkan 2 botol kecil. Satu berisi placebo cair, air mineral dengan pewarna alami. Satu berisi obat pencahar dosis tinggi, tidak mematikan,
tapi cukup untuk membuat seseorang kehilangan kendali tubuh di depan ratusan tamu. Ini bukan pembalasan dengan darah, ini penghinaan dengan kebenaran. Esok malam, semua akan berubah. Bima akan menuangkan racun ke dalam jus Arini, seperti yang ia rencanakan. Tapi Arini, dengan gerakan tari Jawa yang ia pelajari diam-diam selama sebulan, akan menukar gelas mereka saat orkestra memainkan lagu pertama. Bima akan minum racunnya sendiri. Dan saat ia merasa mual, lemas, atau mulai kejang, Arini tak akan jatuh. Ia akan berdiri, menyalakan proyektor, dan memutar rekaman suara dan video yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan, di depan semua orang, termasuk ibunya, termasuk Tisa, termasuk dunia. Malam itu, Arini tak tidur. Ia berjalan menyusuri taman belakang rumahnya yang luas, memandang bulan purnama yang bersinar dingin. Ia mengingat pelukan ibunya di desa, suara gamelan, bau tanah basah, dan ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku tak akan mati malam ini. Malam ini, aku akan lahir kembali, bukan sebagai istri Bima Aryadi, tapi sebagai Arini Wijayanti yang bebas. Di kejauhan, suara mobil Rolls-Royce menyala. Ia akan berangkat lebih awal ke hotel untuk memastikan setiap kamera tersembunyi aktif, setiap speaker siap, setiap saksi berada di posisi mereka. Karena malam ini bukan tentang kematian. Malam ini adalah pengadilan terbuka, di mana kebohongan akan dikubur dan kebenaran akan menari di atas puing-puingnya. Dan Arini, dengan gaun putih dan kalung capung, akan menjadi penari terakhir yang tak bisa dihentikan. Malam itu, Jakarta berkilau seperti permata yang direndam dalam sampanye, mewah, berkilat, dan penuh kepalsuan. Di Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan, cahaya chandelier kristal memantul di lantai marmer putih, menyinari para tamu yang berpakaian serba hitam putih, seolah menghadiri pemakaman yang disulap menjadi pesta. Suara orkestra string memainkan Clair de Lune dengan lembut, sementara pelayan berjas hitam menyajikan kanape truffle dan anggur Bordeaux tua. Di tengah ruangan, duduk Arini Wijayanti. Gaun putih panjangnya berkilauan seperti bulan purnama. Sanggul Jawanya tegak dengan tusuk konde mutiara. Kalung capung warisan ibunya berkilat samar di lehernya. Ia tampak rapuh, pucat, napasnya pendek, persis seperti yang Bima harapkan. Bima duduk di sampingnya, memakai tuxedo hitam sempurna, rambutnya disisir rapi, wajahnya penuh kekhawatiran yang tulus. Ia tak henti-hentinya meraih tangan Arini, mengelus punggungnya, berbisik, "Kamu terlihat cantik malam ini, sayang." Arini tersenyum lemah. "Terima kasih, Mas. Malam ini, aku ingin semuanya sempurna." Dan memang sempurna, tapi bukan menurut skenario Bima. Sejak awal, Arini telah menempatkan 3 kamera tersembunyi. 1 di dekorasi bunga di atas panggung, 1 di jam dinding antik, dan 1 di bros pengacara keluarga yang telah ia percaya sejak kuliah. Semua terhubung ke sistem cloud pribadinya, dan ke laptop Pak Wijaya, yang duduk di meja dekat pintu belakang, siap memberi isyarat jika ada ancaman. Tamu-tamu mulai duduk. Bunda Ratna tiba dengan gaun kebaya mewah berlapis emas, kalung berlian sebesar ibu jari, dan senyum kemenangan di wajah, seolah malam ini adalah upacara penobatan Bima sebagai pewaris tunggal. Di sampingnya, Tisa duduk dengan gaun merah menyala, riasan tebal, mata penuh kemenangan, ia bahkan tak berpura-pura lagi. Arini menatap mereka, tapi tak ada kebencian di matanya. Hanya ketenangan yang tajam seperti pisau cukur. Hidangan utama selesai. Saatnya penutup, dan jus delima segar disajikan dalam gelas kristal bertangkai emas, masing-masing dengan nama tamu terukir di dasarnya. Pelayan mendekat. Bima, seperti yang direncanakan, berdiri dan berkata, "Biarkan aku yang sajikan untuk Arini." Ia mengambil nampan, lalu diam-diam, dengan gerakan ahli, menuangkan cairan bening dari botol kecil ke dalam gelas Arini. Tak ada yang melihat, tak ada yang curiga. Semua mengira itu hanya vitamin khusus yang selalu ia berikan. Tapi Arini tahu. Saat Bima meletakkan gelas di depannya, ia menatap mata suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan,
ia tak berpura-pura. Ia menatapnya dengan kejelasan yang membuat Bima sedikit mengerutkan dahi. Lalu, orkestra mulai memainkan bagian klimaks Clair de Lune, tepat seperti yang Arini minta. Saat denting piano yang lembut mengalun, Arini berdiri perlahan. Dengan gerakan penuh kemuliaan, seperti penari Jawa yang sedang mengalir dalam bedhaya, ia mengangkat gelasnya. Lalu secara alami, elegan, dan tak mencurigakan, menyilangkan tangannya dengan Bima saat mereka saling menatap. Dalam silangan itu, dalam sepersekian detik, ia menukar gelas mereka. Gerakannya begitu halus, begitu indah, begitu romantis, hingga tak seorang pun menyadari. Bahkan Bima pun tersenyum, mengira istrinya sedang memberinya tosan cinta terakhir. Untuk cinta kita, bisik Arini, suaranya terdengar jernih di tengah musik. Untuk selamanya, jawab Bima, lalu meneguk jusnya dalam satu tegukan, percaya diri, puas, tak curiga. Arini membawa gelasnya ke bibir, tapi hanya berpura-pura meneguk. Ia menahan cairan di mulut, lalu diam-diam meludahkannya ke serbet sutra yang telah ia persiapkan. Detik-detik berlalu. Di meja tamu, Bunda Ratna tersenyum puas. Tisa menatap Arini dengan mata penuh kemenangan. Pak Wijaya menatap jam tangannya, menunggu. Dan Arini, ia menatap Bima, menunggu racunnya sendiri bekerja. Tiba-tiba, Bima mengerutkan dahi. Wajahnya berubah. Ia meraih perutnya, napasnya memburu. "Rin, aku merasa aneh," bisiknya. Suaranya bergetar. Arini pura-pura panik. "Mas, apa yang terjadi?" Tapi dalam hitungan detik, Bima mulai berkeringat dingin. Wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya melemah. Lalu ia ambruk. Bukan seperti pingsan, tapi seperti tubuhnya kehilangan kendali total. Tangannya mencakar perut, kaki menendang, mulutnya berbusa sedikit. Orkestra berhenti. Tamu-tamu berteriak. Bunda Ratna berdiri, wajahnya pucat. "Bima, anakku!" teriaknya, suaranya histeris. Tisa mundur, wajahnya penuh teror. Ia tahu ini bukan kebetulan. Tapi di tengah kekacauan itu, Arini berdiri tegak. Perlahan, ia melepaskan selendang sutra dari bahunya. Gerakan itu seperti membuka tirai pertunjukan. Lalu, dengan suara yang tenang, namun menggema di seluruh ballroom, ia berkata, "Jangan panik, ini bukan kecelakaan, ini pengadilan." Ia menekan tombol di gelang emas di pergelangannya, perangkat kecil yang terhubung ke sistem audio ballroom. Lampu utama padam. Layar raksasa di panggung menyala. Dan di sana, diputar dalam HD yang tak bisa disangkal, rekaman Bima sedang berbicara dengan Tisa. "Bima, kalau dia mati sebelum audit, kita aman." Tisa, "Bagus. Kalau dia mati di acara makan malam, semua orang akan percaya itu sakit alami." Bima, "Aku sudah siapkan dosis akhir, di jus delima. Tidak ada jejak, tidak ada otopsi." Lalu rekaman lain. Bima mengakui penggelapan dana. Rekaman lain lagi. Bima membuang obat asli Arini ke selokan. Dan terakhir, surat waris Bunda Ratna. "Gantilah dia jika tak bisa memberi keturunan. Darah Aryadi tak boleh tercemar oleh perempuan lemah." Bunda Ratna jatuh berlutut. Tisa mencoba kabur, tapi 2 kru catering, yang ternyata agen KPK, menghadangnya. Dan Bima? Ia masih tergeletak di lantai marmer. Tubuhnya kejang-kejang akibat obat pencahar dosis tinggi yang kini membuatnya kehilangan kendali. Tapi yang lebih menyakitkan adalah syok psikologis saat melihat semua rahasia kelamnya dipertontonkan di depan mata dunia. Arini berjalan perlahan ke tengah panggung. Cahaya sorot menyinari tubuhnya yang kini tegak, kuat, tak lagi rapuh. "Kalian pikir aku lemah karena aku baik?" katanya, suaranya tenang tapi menghujam. "Kalian pikir aku bodoh karena aku percaya?" Tapi kebaikan bukan kelemahan, dan kepercayaan bukan kebodohan. Aku hanya butuh waktu untuk memastikan bahwa kebenaran tak bisa dikubur oleh racun, uang, atau cinta palsu. Di luar, suara siren polisi mulai terdengar. Pak Wijaya telah menelepon mereka sejak awal. Tapi Arini tak menoleh. Ia menatap Bima yang kini menangis di lantai.
Bukan karena sakit, tapi karena kehancuran total. Bukan hanya tubuhnya yang rusak malam ini, tapi reputasinya, kebebasannya, dan ilusi dirinya sebagai manusia sempurna. Arini mengangkat gelas kristal yang kosong, gelas yang tadinya berisi racun untuknya, dan meletakkannya di atas meja dengan suara klik yang tajam. "Ini bukan akhir hidupku, Mas," bisiknya, cukup keras untuk didengar semua orang. "Ini awal kehancuranmu." Dan di balik sorot lampu, di tengah keheningan yang mencekam, Arini Wijayanti, wanita yang hampir dibunuh oleh cinta, tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kebebasan. Ballroom yang tadi megah kini berubah menjadi panggung penghakiman, bukan oleh hakim berjubah, tapi oleh kebenaran yang tak bisa dibungkam. Lampu sorot masih menyinari tubuh Bima, yang tergeletak di lantai marmer, tubuhnya bergetar, wajahnya memerah, napasnya tersengal-sengal, bukan karena racun mematikan, tapi karena racun yang lebih mematikan, rasa malu publik. Ia menangis. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kepanikan seorang aktor yang topengnya robek di depan penonton. "Arini, tolong, hentikan." Rintihnya, suaranya serak, tubuhnya berusaha menahan rasa sakit fisik yang memalukan. Perut kram, keringat dingin, keinginan mendesak yang tak bisa ditahan di hadapan ratusan pasang mata. Tapi Arini tak bergerak. Ia berdiri di tengah panggung seperti Dewi Keadilan yang tak memakai penutup mata. Karena keadilan harus melihat wajah pelaku agar tak salah menghukum. Di antara tamu yang terpaku, seorang wartawan muda dari media investigasi, yang sengaja diundang oleh Pak Wijaya, mulai merekam dengan ponselnya. Seorang ibu sosialita menutup mulut anaknya yang hendak berteriak. Dan Bunda Ratna? Ia terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi, kalung berliannya terlepas, jatuh berdentang di atas marmer. Suara yang terdengar seperti lonceng kematian bagi dinasti Aryadi. Ini fitnah," teriak Bunda Ratna. Suaranya pecah. "Anakku tidak mungkin." "Bunda," potong Arini dengan tenang, matanya menatap tajam. "Apakah surat warisan itu juga fitnah? Surat yang kau tulis 2 minggu setelah pernikahan kami, memerintahkan Bima untuk menggantiku jika tak bisa memberi keturunan?" Bunda Ratna terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia tahu, semua terbongkar. Tisa, yang sejak tadi mencoba menyelinap ke pintu belakang, dihadang oleh 2 pria berjas. Bukan penjaga hotel, tapi penyelidik KPK yang telah menyamar sejak awal. Salah satunya menunjukkan surat perintah penahanan sementara. "Tisa Maharani," kata penyelidik itu, suaranya dingin. "Anda ditahan sebagai saksi kunci dalam kasus korupsi dan konspirasi pembunuhan. Mohon ikut kami." Tisa menatap Arini, matanya penuh dendam, tapi juga kekaguman yang tak bisa disembunyikan. "Kau licik," bisiknya. Arini hanya mengangguk. "Aku belajar dari kalian." Sirene polisi semakin dekat. Lampu biru merah menari di jendela kaca ballroom, memantul di wajah-wajah tamu yang kini tak tahu harus malu atau takut. Beberapa mulai berbisik. "Aku selalu curiga. Dia terlalu sempurna. Aku pernah lihat dia marah ke pembantu. Reputasi Bima, yang dibangun selama puluhan tahun, runtuh dalam hitungan menit." Polisi masuk. Bukan polisi biasa, tapi tim khusus dari Direktorat Reserse Kriminal Umum yang telah berkoordinasi dengan KPK sejak Arini mengirim bukti pertama. Mereka langsung mengamankan Bima, yang kini terbaring lemas, celananya ternoda. Efek obat pencahar telah mencapai puncaknya. Tak ada belas kasihan, tak ada diskresi. Di hadapan semua orang, ia diborgol. "Bima Aryadi," kata komisaris polisi, suaranya tegas. "Anda ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan dana perusahaan, perselingkuhan yang merugikan negara, dan upaya pembunuhan berencana terhadap istri sah Anda, Arini Wijayanti." Bima menatap Arini, matanya penuh permohonan. Tapi Arini tak bergerak. Ia hanya berkata pelan, cukup untuk didengar mereka berdua. "Kau pikir cinta bisa menutupi dosa? Tapi cinta sejati tak pernah membutuhkan racun." Bunda Ratna berusaha berdiri, tapi seorang petugas menghentikannya. "Ibu juga harus ikut. Ada dugaan keterlibatan dalam pengalihan aset dan konspirasi keluarga." Ia meronta,
berteriak, memanggil nama, kenalan petinggi, tapi tak ada yang mendengar. Dunia yang dulu tunduk pada kekayaannya kini berpaling, karena uang tak bisa membeli kembali martabat yang sudah hancur di lantai marmer. Pak Wijaya mendekati Arini. Wajahnya serius, tapi matanya penuh hormat. "Kau berani sekali, nak," katanya pelan. "Kau bisa mati malam ini." Arini menatapnya, lalu tersenyum, senyum yang lelah, tapi damai. "Lebih baik mati dengan kebenaran, Pak, daripada hidup dalam ilusi." Pak Wijaya mengangguk. "Perusahaan akan selamat. Kami akan audit total. Dan aku minta maaf. Aku seharusnya lebih awal melihat tanda-tandanya." "Tak apa," jawab Arini. "Kita semua pernah buta, sampai kebenaran memaksa kita membuka mata." Di luar, hujan mulai turun, ringan, seperti air mata langit yang akhirnya turun setelah menahan kesedihan terlalu lama. Arini berjalan keluar ballroom, masih mengenakan gaun putihnya yang kini berlumpur di ujung rok. Di depan hotel, awak media berkerumun, kamera berkedip seperti kilat. "Bu Arini, apa yang akan Anda lakukan sekarang?" teriak seorang reporter. Arini berhenti. Ia menatap kamera, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kekuatan yang lahir dari penderitaan. "Saya akan hidup," katanya. Suaranya jernih di tengah hujan. "Dan saya akan memastikan tidak ada perempuan lain yang harus minum racun dari suaminya." Lalu tersenyum seperti bunga plastik di atas meja makan. Lalu ia masuk ke dalam mobilnya, bukan Rolls-Royce, tapi mobil sewaan biasa, dan pergi, meninggalkan ballroom yang kini hancur, bukan oleh kekerasan, tapi oleh kebenaran yang terlalu terang untuk disembunyikan. Di belakangnya Jakarta masih berkilau, tapi malam ini cahayanya tak lagi palsu. Karena di tengah kegelapan, Arini Wijayanti telah menyalakan api yang tak bisa dipadamkan. Api keberanian, kejujuran, dan keadilan yang lahir dari pelukan ibu di desa yang sunyi. Dan di lantai marmer yang basah oleh air mata, keringat, dan rasa malu, tertinggal satu hal. Jejak sepatu perempuan yang tak lagi takut berjalan sendiri. Enam bulan berlalu. Jakarta tak lagi sama. Bukan karena cuacanya, yang masih panas, lembab, dan sesekali diguyur hujan badai. Tapi karena udaranya terasa lebih ringan, seolah beban kepalsuan yang selama ini menggantung di atas kota, akhirnya runtuh bersama reputasi Bima Aryadi. Hari itu, matahari bersinar terang di atas kawasan SCBD. Di lantai 28 sebuah gedung perkantoran baru, bukan lagi di bawah bayang-bayang perusahaan Bima, tapi di bawah naungan visinya sendiri. Arini Wijayanti berdiri di depan jendela kaca besar, menatap kota yang kini ia pandang bukan sebagai medan perang, melainkan tanah subur untuk keadilan. Di belakangnya ruang kantor Aurora Justice and Empowerment Foundation penuh dengan aktivitas. Relawan muda mengatur jadwal konseling pengacara pro bono meninjau kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan dinding ruang utama dipenuhi foto perempuan-perempuan yang selamat, dari racun, dari kebohongan, dari ketergantungan. Arini kini tak hanya CEO, ia menjadi simbol. Majalah Forbes Indonesia menjulukinya The Unbroken Heiress. Media sosial membanjiri tagar, "Miriam, stop minum obat dari suamimu." Bukan hanya sebagai judul cerita, tapi sebagai gerakan nasional untuk mendeteksi kekerasan psikologis dan fisik dalam pernikahan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan bahkan mengundangnya sebagai penasihat kebijakan. Tapi Arini tetap sederhana. Ia masih mengenakan kebaya modern setiap Senin, masih minum kopi tubruk di pagi hari, dan masih mengunjungi pasar Pagelaran setiap bulan. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mengingat dari mana ia berasal. Suatu pagi, ia kembali ke lapak Mbah Karta. Pedagang buah tua itu kini tak lagi duduk di tenda biru lusuh. Arini telah membantunya membuka toko buah organik kecil dengan fasad kayu dan atap. Rumbia, lengkap dengan foto mereka berdua di hari pertama, gerakan dimulai. "Nduk Arini," seru Mbah Karta, matanya berbinar. "Kamu datang, aku baru dapat mangga arum manis, kesukaanmu." Arini tertawa, lalu memeluk perempuan tua itu erat. "Terima kasih, Mbah. Kalau bukan karena suratmu, aku mungkin sudah jadi nama di batu nisan." Mbah Karta menggenggam tangannya.
Bukan aku yang menyelamatkanmu. Kamu yang berani percaya pada suara hatimu. Aku cuma jadi jembatan. Mereka duduk di bangku kayu di depan toko, ditemani teh jahe hangat dan irisan mangga. Di kejauhan, anak-anak sekolah berlarian, suara motor becak mengalun, dan bau rempah dari warung nasi uduk menyatu dengan aroma tanah. Nuansa Indonesia yang asli, tak dibeli, tak dipalsukan. Kabar Bima? Tanya Mbah Karta pelan. Arini menatap langit. Di penjara 15 tahun. Bukan seumur hidup, tapi cukup lama untuk belajar bahwa kekuasaan bukan segalanya. Ia menghela napas. Bunda Ratna meninggal di penjara 3 bulan lalu. Serangan jantung. Tisa kabur ke luar negeri, tapi nama baiknya hancur. Tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Dan kamu? Tanya Mbah Karta, matanya penuh kasih. Arini tersenyum, senyum yang tulus, tenang, dan utuh. Dan aku akhirnya merasa hidup. Malam itu, Arini menghadiri acara peluncuran buku memoarnya, berjudul Capung di Atas Racun, di toko buku ternama. Ratusan perempuan datang, banyak di antaranya membawa surat. Aku hampir minum pil dari suamiku, sampai baca kisahmu. Terima kasih karena membuatku berani kabur. Aku masih takut, tapi sekarang aku tahu, aku tidak sendiri. Di atas panggung, Arini berbicara bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas yang menjadi pelita. Kita sering diajari bahwa perempuan baik itu sabar, tunduk, dan menerima. Tapi kebaikan sejati bukan tentang diam. Kebaikan sejati adalah berani melindungi diri sendiri, karena hanya ketika kita utuh, kita bisa mencintai orang lain tanpa kehilangan diri. Penonton bertepuk tangan, bukan sekadar tepuk tangan sopan, tapi gemuruh harapan. Sebelum pulang, Arini menyempatkan diri ke San Diego Hills. Bukan untuk berziarah, tapi untuk mengambil sesuatu. Di plot 7B, di dekat air mancur yang dulu. Bima pesan untuk makamnya, kini berdiri batu nisan sederhana bertuliskan, Nyai Surti Ibu yang mengajarkanku bahwa cinta sejati tak pernah meminta korban. 19 Mei 55, 2025. Ibunya meninggal damai di desa, dikelilingi cucu-cucu tetangga yang ia rawat seumur hidup. Arini menguburkannya di samping ayahnya, bukan di Jakarta, tapi di tanah kelahirannya, di bawah pohon mangga yang dulu tempat mereka bercengkerama. Di depan makam, Arini meletakkan satu mangga arum manis, dan kalung capung warisan itu, kini kosong dari kartu memori, tapi penuh makna. Ma, bisiknya, aku sudah terbang. Angin berhembus pelan, daun-daun berbisik, dan untuk sesaat, Arini merasa pelukan ibunya menyelimutinya lagi. Hangat, tulus, abadi. Di rumahnya yang baru, lebih kecil, lebih sederhana, tapi penuh cahaya. Arini duduk di beranda malam itu. Tak ada chandelier, tak ada marmer Italia. Hanya lantai kayu jati, lampu gantung tembaga, dan taman kecil dengan bunga melati. Di genggamannya, surat baru dari seorang perempuan di Medan. Saya baru saja menolak minum vitamin dari suami saya. Saya tak tahu apakah itu racun, tapi saya tahu saya berhak meragukan. Arini meletakkan surat itu di atas meja, lalu menyalakan lilin. Di cermin kecil di sudut ruangan, ia menatap wajahnya sendiri. Tak lagi pucat, tak lagi takut. Matanya bersinar dengan kekuatan yang lahir bukan dari kemarahan, tapi dari pemahaman bahwa cinta tak perlu sempurna untuk jadi nyata. Bahwa kelemahan bukan aib, tapi pintu masuk bagi keberanian. Dan bahwa kehidupan terindah bukan yang bebas dari luka, tapi yang lahir dari luka itu sendiri. Ia menutup mata, menghirup aroma melati, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidur tanpa mimpi buruk. Di luar, Jakarta terus berdetak. Tapi di dalam rumah kecil itu, Arini Wijayanti akhirnya menemukan damai. Bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai dirinya sendiri. Dan di atas meja, di samping lilin yang masih menyala, tertulis kalimat terakhir buku barunya, yang belum diterbitkan, tapi sudah menjadi pegangan hidupnya. Obat terbaik bukan dari Swiss, tapi dari keberanian untuk tidak lagi diam.